Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan reportase tugas wawancara UMKM. Yang pertama itu ada pengertian dari UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian suatu negara, termasuk juga di dalam Indonesia. UMKM mencakup berbagai sektor seperti perdagangan, jasa, industri, dan pertanian. Mereka memiliki karakteristik yang membedakannya dari usaha besar lain. UMKM memiliki peranan strategis dalam perekonomian dengan menjadi penyedia utama lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, UMKM sering menghadapi tantangan seperti akses terbatas terhadap modal, kurangnya keterampilan, dan pengetahuan manajemen, serta perubahan yang dinamis dalam lingkungan bisnis. Selanjutnya ada pengertian dari warung kopi. Usaha warung kopi adalah bentuk usaha yang berfokus pada penjualan kopi dan minuman kopi lainnya kepada pelanggan. Warung kopi umumnya merupakan eh, tempat yang nyaman dan santai di mana orang dapat menikmati berbagai jenis kopi, baik dalam bentuk panas maupun dingin. Warung kopi juga sering menyediakan makanan pendamping, contohnya seperti roti, kue, atau makanan ringan lainnya. Saat ini, warung kopi juga berfungsi sebagai pusat informasi di mana pengunjung dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber, seperti dari koran yang disediakan gratis oleh warung kopi, televisi yang disediakan oleh warung kopi, percakapan dengan sesama pengunjung di warung kopi, dan akses wifi gratis yang diberikan oleh warung kopi. Selanjutnya ini adalah profil UMKM yang saya pilih. Nama UMKM yang saya pilih itu adalah Warkop Sokin yang bertepat di alamat Arundina, Jalan Lapangan Tembak. Waktu buka dari Warkop Sokin ini itu sekitar pukul 8 pagi sampai pukul 11 malam. Omset per hari bisa mencapai 300.000 sampai 750.000 rupiah. Nah, eh, permasalahan dari warung kopi tersebut yang pertama adalah mereka membutuhkan modal yang cukup besar untuk menyewa tempat karena harga sewa tempat yang lumayan mahal. Yang kedua ada karena target awal dari warung kopi tersebut adalah anak les yang kebetulan les di sebelah warung kopi tersebut, maka ketika les sedang libur atau sekolah sedang libur, warung kopi tersebut menjadi sepi karena tidak ada orang yang les. Yang ketiga, tempatnya yang kurang besar. Sehingga saat warung kopi tersebut ramai, banyak orang yang berdiri tidak mendapatkan bangku karena tempatnya yang kurang memadai. Yang keempat, ada penghasilan tidak menentu setiap harinya, tergantung sepi atau tidaknya warung kopi tersebut. Selanjutnya ada kelebihan dari warung kopi tersebut. Yang pertama, menjual berbagai macam menu seperti eh, seperti roti, nasi goreng dan lain-lain. Yang kedua ada harga yang relatif murah. Yang ketiga, warung kopi ini sudah menggunakan platform online sehingga tidak hanya melakukan kegiatannya melalui platform offline saja. Selanjutnya ada rekomendasi LKMS. Rekomendasi lembaga keuangan mikro syariah yang saya tawarkan adalah BMT Al Ittihad di Cibubur. Saya memberikan rekomendasi LKMS tersebut karena LKMS tersebut menawarkan produk untuk pinjaman modal, yang dimana pemilik warung kopi ini ingin memperluas tempat dan juga memperbanyak cabang warung kopi yang ia punya. Maka dari itu, saya merekomendasikan LKMS Al-Ittihad agar pemilik warung kopi ini bisa melakukan pinjaman modal untuk memperluas tempat dan juga memperbanyak cabang warung kopi yang ia punya, sehingga usahanya akan terus berjalan. Kesimpulan yang bisa diambil itu adalah perhatian terhadap usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM semakin meningkat di Indonesia karena diakui sebagai sektor penting dalam perekonomian untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. UMKM termasuk warung kopi menghadapi tantangan-tantangan seperti akses terbatasnya terhadap modal, sehingga kami merekomendasikan LKMS Al Ittihad itu. Lalu ada kurangnya keterampilan
dan pengetahuan manajemen serta perubahan dinamis dalam lingkungan bisnis. Dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan, dan pelatihan menjadi penting untuk pertumbuhan dan daya saing UMKM di pasar. Ya, kurang lebihnya cukup bagi saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.